Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sali Bintari Intra Putri. Study number 22, 41, 10, and 83. In this video, I will explanation about single data dissemination. Penyebaran data tunggal adalah konsep statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data dalam satu set memiliki variasi atau perbedaan. Ukuran penyebaran data tunggal adalah penting dalam statistik karena membantu kita memahami sebaran data dan memberikan wawasan tentang sejauh mana data tersebar. Dalam video ini, saya akan membahas tujuan dari ukuran data, penyebaran data tunggal, beserta beberapa rumus yang digunakan untuk mengukurnya. Tujuan penyebaran data tunggal yaitu yang pertama, menggambarkan variabilitas data. Salah satu tujuan utama dari ukuran penyebaran data tunggal adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana data bervariasi. Variabilitas ini bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti deviasi, perbedaan, atau variasi antara nilai-nilai data. Dengan mengetahui variabilitas data, kita dapat mengidentifikasi apakah data tersebut homogen atau heterogen. Yang kedua, membantu pemahaman data. Ukuran penyebaran membantu kita dalam memahami karakteristik data. Dengan melihat ukuran penyebaran, kita dapat menilai apakah data cenderung berkumpul di sekitar nilai tengah atau apakah data tersebar secara merata. Yang ketiga, mengukur ketidakpastian. Ukuran penyebaran juga membantu kita dalam menilai tingkat ketidakpastian dalam data. Semakin besar ukuran penyebaran, maka semakin tidak pasti data tersebut. Ini dapat menjadi informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan dan analisis statistik. Yang keempat, ada membandingkan data. Dengan ukuran data penyebaran, kita dapat membandingkan seberapa jauh data dari dua set data yang berbeda. Ini berguna dalam analisis perbandingan dan pemahaman perbedaan antara dua kelompok data. Dan yang terakhir ada menentukan outliers. Ukuran penyebaran membantu kita dalam mengidentifikasi data ekstrim atau pencilan atau outliers. Outliers adalah data yang jauh dari nilai-nilai lain dalam satu set data dan ukuran penyebaran membantu mengidentifikasinya. Ada beberapa rumus yang digunakan untuk mengukur penyebaran data tunggal. Di antaranya yang pertama ada rentang atau range. Rentang adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam satu net data. Rumusnya yaitu rentang sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum rentang sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang kedua ada varians atau variance. Varians mengukur sejauh mana data tersebar dari nilai-nilai rata-rata. Rumus varians yaitu N1 jumlah I sama dengan 1N dikali dengan XI dikurang X
dalam tutup kurung 2, di mana N adalah jumlah data, XI adalah data keberapa, dan X adalah rata-rata data. Yang ketiga ada deviasi standar atau standard deviation. Deviasi standar adalah akar kuadrat dari varians dan memberikan gambaran tentang sejauh mana data tersebar dari rata-rata. Rumus deviasi standar yaitu varians deviasi standar sama dengan varians Yang keempat, ada jangkauan antar kuartil atau interquartile range. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah dalam data yang telah diurutkan. Ini memberikan gambaran tentang sebaran data di tengah. Rumusnya yaitu jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana 1Q1 adalah kuartil pertama, 3Q3 adalah kuartil ketiga dalam data. Yang terakhir ada koefisien variasi. Koefisien variabilitas mengukur sejauh mana data tersebar dalam hubungan dengan rata-rata data. Ini berguna untuk membandingkan variasi dalam dua set data yang memiliki skala yang berbeda. Rumus dari koefisiensi variasi yaitu deviasi standar rata-rata dikali dengan 100%. Setiap ukuran penyebaran memiliki aplikasi dan kegunaan sendiri dalam analisis statistik. Dan pemilihan ukuran tergantung pada konteks masalah dan tujuan analisis. Dalam kesimpulannya, ukuran data penyebaran data tunggal adalah alat penting dalam statistik untuk memahami variasi dan karakteristik data. Mereka membantu dalam pemahaman data, mengukur ketidakpastian, dan membandingkan data, serta mengidentifikasi outlier dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai. Kita dapat mengukur ukuran penyebaran dengan akurat untuk tujuan analisis data yang lebih baik. Okay, that's all explanation about single data definition from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.